Silih Agung Wasesa. Beliau adalah seorang expert di bidang branding. Yang beliau handle itu udah bukan skala RT lagi, udah skala nasional. Sekarang lagi bantu ada dua calon klien, yang satu calon presiden 2024, yang satu calon gubernur Jawa Barat bahkan 2024. Di awal pasti saya pertanyaannya banyak. Saya orang yang modelnya biasanya langsung nyemplung tuh. Nggak terlalu banyak belajar dulu, kemudian tanyanya secara diam-diam gitu. Cuman memang kemudian saya menjadi impresif karena pada saat tarekot itu Allah pasti akan membantu untuk langsung menjawab lah. Itu menarik tuh. Pertanyaan-pertanyaan yang saya baru tanyain di dalam hati gitu ya. Itu ketika ketemu sama ustadz-ustadz tuh mereka udah langsung jawab tuh. Saya misalnya gitu, pertanyaan bandel yang nggak mungkin saya omongin gitu. Saya ini dapat gajinya dari mana ya? Pertanyaan orang awam kan, karena belum tahu waktu itu gitu ya. Sebetulnya sebelum kesini juga ada diskusi panjang dulu. Sebetulnya Idrisyah itu apa, polanya kayak apa gitu ya. Sehingga saya bilang ini menarik. Karena kemudian salah satu yang menarik dari Idrisyah, bagaimana pengembangan ekonomi, bagaimana pengembangan sosial itu menjadi satu kesatuan kan. Beragama itu bukan dipisahin tuh antara dunia dan akhirat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami sahabat IDTV di podcast Idrisyah TV. Dalam suasana Syawal, masih di dalam suasana Syawal, kami segenap kru kerabat kerja podcast Idrisyah TV mengucapkan selamat Lebaran 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah saum kita. Baik, mengawali Syawal, entah ini ke berapa Syawal ya. Kami kedatangan tamu spesial yang pada saat menjelang akhir Ramadan itu ada program di pesantren Idrisyah, yaitu program Itikaf 10 hari akhir Ramadan. Saya sering berdiskusi dengan beliau. Begitu banyak insight yang saya dapatkan. Sangat disayangkan jika insight, ide, inspirasi beliau itu hanya untuk kami saja. Oleh karena itu saya mengundang beliau ke studio. Baik, kita kenalan. Assalamualaikum Pak Silih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silih Agung Wasesa. Iya. Ini kebetulan saya orang Sunda Pak. Iya kan. Agak sempat. Artinya apa ya Pak? Iya, itu sih bahasa Sangsekerta ya, bahasa Sangsekerta. Jadi pada saat saya lahir, bapak saya masih menganut kejawen lah, menganut kejawen gitu. Makanya kalau orang-orang Bali ketemu juga sama, ini kok bahasanya bahasa kita ya gitu. Jadi itu sebetulnya silih itu minjam gitu, agung tuh kebesaran, wasesa yang maha esa lah. Jadi maunya bapak tuh meminjam kalau kata bapak tuh almarhum. Kalaupun kita punya kebesaran itu sebetulnya kita cuma pinjam dari yang Maha Esa, itu aja sebetulnya. Sahabat, dari dengar namanya aja kita udah penasaran. Banyak hal yang kita diskusikan. Beliau adalah seorang expert di bidang branding. Branding itu mencitrakan sesuatu. Yang beliau handle itu udah bukan skala RT lagi, udah bukan skala kecamatan atau kabupaten kota Madia, udah skala nasional. Silih Agung Wasesa. Mas, aktivitas hari-hari itu apa Mas di suasana di beberapa tahun terakhir lah? Iya, mungkin ya karena saya basisnya branding ya. Basisnya branding, saya sebetulnya lebih banyak pada sebagai storyteller lah, tukang cerita gitu ya. Bagaimana kita dengan bercerita bisa meningkatkan omset penjualan. Basisnya gitu. Bagaimana lewat cerita kita bisa meningkatkan engagement sama customer gitu. Karena kan itu penting ya. Itu penting. Kalau kita lihat kan kita punya ada beberapa produk-produk yang bagus gitu, tapi ternyata nggak bisa kemana-mana juga gitu. Ada yang jago masak, makanannya enak gitu, tapi begitu buka restorannya tutup gitu. Ada yang bisa bikin produk inovatif, tapi pada saat dijual ternyata nggak ada yang beli gitu. Karena kan sebetulnya belum ada ceritanya tuh, belum bisa diceritain tuh. Nah, jadi saya lebih banyak pada tukang cerita lah, storyteller lah. Gimana menciptakan sebuah produk yang bagus gitu, kemudian menjadi sebuah cerita dan itu membuat orang menjadi suka. Gitu.
tukang ceritanya bukan tukang cerita sendirian ya, yang dikonsep, yang ada tim, yang ada manajemen, sehingga personal maupun corporate maupun perusahaan maupun yang ingin meningkatkan kapasitas penjualannya itu bekerja sama dengan perusahaan. Ya, Di bawah naungan perusahaan namanya apa? Corner Advisory. Corner Advisory. Jadi kita memang basisnya fokusnya sekarang salah satunya adalah digital gitu ya. Tapi secara umum kita melakukan advisory tentang bagaimana sebuah brand itu bisa berkembang gitu ya, bisa disukai. Kayak misalnya tahun ini kita bantu salah satu universitas premium gitu di Jakarta. Salah satu universitas premium di Jakarta, papan atas lah, itu juga bagaimana kemudian dia bisa meningkatkan jumlah mahasiswanya, terutama yang mahasiswa baru yang baru mau masuk ya. Meningkatkan. Itu kan ini penting karena pada situasi sekarang di mana lagi pandemik, daya beli orang juga turun, terus bagaimana orang tetap berminat dengan universitas itu, karena pesannya dari ketua yayasan adalah pokoknya nggak boleh turun aja deh, harga nggak boleh turun. Ya udah, kalau misalnya harga nggak boleh turun kan ceritanya harus menarik tuh, dan sangat menarik sebetulnya yang terjadi di situ. Karena kemudian apa yang dilakukan kan tadi satu tim gitu ya, kita ngebangun. Betul. Kita bikin skenario lah. Betul. Skenario cerita gitu. Kalau kayak mau bikin film tuh apa sih yang harus dimunculkan. Betul. Gitu. Karena fakultas yang kita pegang itu yang mau kita promosiin masih baru, belum ada lulusan gitu, tapi udah 3 tahun tuh turun terus gitu ya. Udah 3 tahun turun terus, sehingga ya udah apa yang mau dibangun nih. Ternyata karena dia dimiliki oleh beberapa perusahaan-perusahaan besar, yayasan itu sebetulnya begitu lulus sudah siap ditampung ke perusahaan-perusahaan besar. Satu, yang kedua juga perusahaan-perusahaan itu juga sangat butuh dengan lulusan itu. Betul. Sehingga pada saat mahasiswa udah bisa magang di situ. Betul. Pada saat magang udah bisa digaji. Praktis cuman sampai tahun ketiga dia udah bisa magang, nantinya udah bisa kerja. Nah, itu bentuknya harus dalam bentuk cerita. Tuh. Sehingga kemudian anak-anak yang sudah di situ, mereka bikin Instagram, mereka ngundang orang-orang dari luar gitu ya untuk ngasih tahu gimana sih hariannya di sini, enaknya kayak apa sih, dosennya menarik apa enggak gitu, yang diundang siapa gitu. Terus perusahaannya siapa aja yang nampung itu, yang ngelihat pun jadi oh iya ya, oke juga nih di sini gitu. Jadi Betul. Sekalipun belum punya lulusan, tapi dengan cerita-cerita itu orang jadi suka. Ya alhamdulillah pada saat yang lain turun gitu, tahun ini universitas itu fakultasnya ininya naik. Itu kan tadi lembaga pendidikan ya. Ada juga nanti perusahaan di bidang penjualan. Kalau personal boleh nggak? Contoh saya tahun 2024 mencalonkan sebagai presiden 2024 gitu ya. Tapi kan juga saya nggak terkenal siapa saya. Itu bisa nggak menjadi kliennya? Bisa banget. Ini malah sekarang lagi bantu ada dua calon klien, yang satu capres, yang satu calon presiden 2024, yang satu calon gubernur Jawa Barat bahkan 2024. Sekarang tahun 2022, udah 2 tahun udah 2 tahun udah disiapin, disiapin. Itu waktu yang tepat 2 tahun. Iya, waktu yang tepat sih 2 tahun oke lah. 2 tahun tepat, tinggal bagaimana kita ngolah kan, karena beda tuh bahasa politik dan bahasa komersial beda banget. Strateginya sama nggak dengan komersial tadi? Sangat beda. Jadi ada yang namanya, kalau di politik tuh ada namanya algoritma politik. Algoritma politik tuh kan apalagi di kita ya sangat sensitif gitu. Orang yang berbeda dalam politik dianggap musuh. Sementara kan kalau kita berbeda dalam komersial nggak dianggap musuh. Kang Yudi suka Vespa, saya sukanya motor Honda gitu. Kita beda nih. Tapi ya biasa aja gitu naik Vespa bareng gitu. Tapi kalau dalam politik yang satu milih Prabowo, yang satu milih Jokowi, wah itu yang satu kadrun, yang satu kampret tuh. Kan jadi beda banget tuh. Itu algoritma itu agak berbeda. Makanya harus bahasa komunikasinya juga beda. Kembali ke corner advertise tadi yang sudah dibangun, itu belakangan memang sedang konsentrasi ke arah personal branding ya? Personal branding iya, tapi untuk politik kita nggak secara terbuka sih. Jadi kalau klik di Corner Advisory gitu, di corner.com nggak ada portofolio politik. Nggak ada, tapi klien percaya. Iya itu klien insya Allah ya alhamdulillah klien percaya, karena kan memang saya secara personal sudah mulai terjun ke klien-klien politik mulai dari zaman Presiden Gus Dur,
Presiden SBY, kemudian sekarang Jokowi juga kita bantu gitu. Sehingga memang itu, tapi nggak kita masukin ke portofolio karena teman-teman komersial tuh agak alergi dengan klien politik gitu. Kan kalau di bidang aktivitas usaha, usaha yang sejenis itu sangat banyak dalam rangka ya bersaing atau kompetitif yang lebih baik dan sebagainya. Kalau di bab untuk branding politik itu mungkin tidak terlalu banyak yang handle atau banyak juga? Banyak juga. banyak. Tapi memang tidak banyak yang. Nah, jadi yang menarik adalah kalau di komersial kan memang yang kliennya kan memang klien yang sudah lama di bidang itu gitu, sehingga mereka punya pengetahuan tentang branding. Sehingga kita nggak bisa kemudian tahu-tahu ngaku-ngaku sebagai orang branding tuh ketika kliennya komersial gitu. Cuman kalau di politik kan nggak banyak orang yang para politisi yang punya pengalaman branding politik tuh, sehingga yang ngaku-ngaku sebagai konsultan branding politik ya banyak banget. Ya orang nggak tahu ukurannya apa. Tapi saya mengetahui bicara bab tadi personal branding dan bab politik itu saya tidak akan perdalam di sini karena inti dari diskusi sekarang saya ada kembali ke bab kita ketemu di masjid. Saya pengen bertanya lebih dalam itu. Saya sounding di awal untuk perkenalan. Bagi sahabat yang tahun 2024 ingin mencalonkan jadi ketua RT, jadi lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, nanti boleh kontak ke kita. Saya akan kenalkan dengan Pak Sili. Siap. Itu perkenalan. Karena memang saya mengetahui yang tadi disebutkan sejak zaman Gus Dur, SBY dan sebagainya, siapa orang di baliknya? Beliau ini. Dahsyat kan, kita ada satu meja, ada satu ruang diskusi kayak gini. Saya merasa senang menjadi diskusi dengan Pak Sili. Baik, singkat cerita itu perkenalannya secara singkat bahwa Pak Sili itu adalah seorang ahli di bidang branding, bukan saja hanya komersil, tapi belakangan sedang diminta tolong oleh personal untuk masuk di panggung politik. Nah, kurang lebih 1 tahun yang lalu di Ramadan 1442 Hijriah, kami bertemu di masjid dalam dalam sebuah kegiatan itikaf yang diselenggarakan di Masjid Al-Fatah Pesantren Idrisiyah Tasik. Kita jumpa intensif karena ada kegiatan ya, mulai dari maghrib, isya, tarawih, tausiyah, tengah malam diacarakan, ada tahajud bersama, ada gajian subuh dan seterusnya selama 10 hari terakhir. Setelah saya ketahui Pak Sili berangkat dari Jakarta. Pada saat itu bawa mobil dan macet. Itu apa yang menginspirasi? Bicara masjid, kan itikaf tuh disunahkan di dalam masjid gitu ya. Bicara masjid, Istiqlal ada Jakarta dan sangat banyak. Apa yang menginspirasi? Kurang lebih 8 jam ya ngegas ke Tasik. 8 jam? Iya, waktu itu 8 jam. 8 jam. Apa yang menginspirasi Tasik saya kejar? Iya, jadi menarik sih sebetulnya, panjang ya perjalanan. Saya nyebutnya sebagai perjalanan spiritual lah. Kan ini nih imbas dari konsultan politik sebetulnya. Jadi saya bantu Gubernur Jawa Tengah waktu itu gitu kan. Gubernur Jawa Tengah yang sekarang ya, untuk maju ke yang periode kedua gitu. Nah, selain gubernur ada wakil gubernur juga kan, waktu itu masih ada almarhum Mbah Mun, Kiai Mbah Mun tuh Kadarullah adalah orang tua dari wakil gubernur Jawa Tengah yang sekarang. Jadi wakil gubernur yang sekarang kan orang tuanya Mbah Mun. Nah, itu jadi pada saat ketemu sama Mbah Mun, saya cuma berdoa aja, ya Allah mudah-mudahan saya sama Mbah Mun didoakan untuk dapat jalan yang bagus lah untuk memperdalam agama gitu, karena kan agama saya biasa aja. Ya alhamdulillah dapat doa gitu, didoain. Nah cuman saya tinggal ya kalau udah kiai besar yang doa, udahlah insya Allah akan ngizinin, tinggal diarahkan kemana gitu. Sehingga kemudian saya dari sana saya dengerin YouTube-nya salah satu murid kesayangannya Mbah Mun, namanya Gus Baha.
Nah, Gus Baha tuh saya belajar banyak, saya sering dengerin gitu. Saya sering dengerin tentang bagaimana antara tarekot dan syariah gitu. Bagaimana harus belajar, bagaimana harus segala macam gitu. Itu yang pertama tuh, sampai Gus Baha bilang bahwa eh, kalau mau belajar mencintai Allah gitu ya memang mengenali Allah dengan lebih 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 dalam. Mengenali Allah tuh ya harus ada gurunya, terus kemudian bagaimana secara sederhana lah mengenal Allah tuh kan, kalau kata Gus Baha kan ya kalau orang dipanggil namanya aja senang gitu. Nah Allah juga suka gitu ketika kita sering memanggil namanya kan, Allah kan sering senang. Nah itu yang kemudian saya lakukan, belajar sendiri gitu. Nah sampai kemudian salah satu sahabat saya Mas Dodi datang tuh, mau nggak ikutan tarekat gitu. Wah ini dia nih. Ya udah akhirnya kemudian saya bilang saya harus ke sini, saya harus ke, karena yang dikenalkan adalah Idrisiyah. Saya sebetulnya sebelum ke sini juga ada diskusi panjang dulu. Sebetulnya Idrisiyah itu apa, polanya kayak apa gitu ya, sehingga saya bilang ini menarik. Ini menarik karena kan karena kemudian salah satu yang menarik dari Idrisiyah bagaimana pengembangan ekonomi, bagaimana pengembangan sosial itu menjadi satu kesatuan kan. Beragama itu bukan dipisahin tuh antara dunia dan akhirat. Yang saya dapat dari Gus Baha itu adalah ya justru di dunia ini adalah cara kita untuk masuk ke akhirat, kata Gus Baha. Kalau kita udah ninggalin dunia lagi mana mau ke akhirat. Orang challenge kita di akhirat itu kita mendapatkan jatah di akhirat karena kita bisa challenge di dunia kan itu tuh. Ya udah makanya saya tertarik, saya masuk dan surprise betul begitu ketemu di sini. Wah, secara fisik bangunannya juga luar biasa itu. Nah itu awalnya dari situ tuh. Ketika tadi dijelaskan tentang bab torikoh, tarekat sama Mas Dodi, Ya, sama Mas Dodi. sahabat Mas Ili di bidang branding juga ya? Ya sama di branding juga. Bahkan kalau sama Mas Dodi tuh untuk beberapa hal pekerjaan politik saya minta tolong ke beliau tuh. Bersama-sama ya. Heeh. Penjelasannya ada sesuatu yang janggal nggak tentang bab torikoh? Jadi gini maksud saya juga sama seperti Mas Ili posisinya. Jadi ini kita diskusi sama sih, karena saya juga posisi di sini belum lama dari dunia luar dan sekarang ada di pesantren dengan gamis dan peci. Mungkin kalau teman-teman saya lihat ini siapa Yudi aneh gitu kan. Ketika dijelaskan bab torikoh yang menjadi sebuah jalan menuju Allah, dan di sini dipelajari tentang bab tasawuf, itu ada pertanyaan mendalam nggak dari Mas Ili? Di awal pastilah, di awal pasti saya pertanyaannya banyak, bukannya pertanyaan banyak. Yang pertama adalah tentang peran mursyid itu sendiri ada di mana gitu ya. Peran mursyid itu sendiri. Cuman kan memang bedanya saya orang yang modelnya biasanya langsung nyemplung tuh. Nggak terlalu banyak belajar dulu, kemudian tanyanya secara diam-diam gitu. Saya biasanya langsung nyemplung. Cuman memang kemudian saya menjadi impresif karena pada saat tarekot itu Allah pasti akan membantu untuk langsung menjawab lah. Itu menarik tuh. Saya menjadi semakin seru gitu karena pertanyaan-pertanyaan yang saya baru tanyain di dalam hati gitu ya. Itu ketika ketemu sama ustadz-ustadz tuh mereka udah langsung jawab tuh. Oh ini jawab. Bisa gitu ya. Padahal saya masih ini kira-kira saya misalnya gitu pertanyaan bandel yang nggak mungkin saya omongin gitu. Saya ini dapat gajinya dari mana ya? Gitu. Pertanyaan orang awam kan karena belum tahu waktu itu gitu ya. Belum tahu terus ini nanti gimana ya gitu. Itu kemudian dijawab tuh sama siapapun. Saya ketemu sama Ustadz Sandra, saya ketemu sama Ustadz Adang gitu ya. Saya ketemu sama Kang Yudi bahkan. Itu begitu saya dalam hati itu langsung loh kok udah langsung dijawab gitu. Itu yang menarik. Bahkan tadi pagi kejadian lagi tuh. Saya lagi mau bikin brand sendiri warung kopi tapi untuk masjid gitu ya. Warung kopi untuk masjid cuman itu untuk investor yang setengahnya wakaf lah gitu ya. Nanti akan didirikan di masjid-masjid biar jamaah tuh kalau mau ngopi gratis lah gitu. Bayarnya pakai Al-Ikhlas, bayarnya pakai Al-Fatihah gitu, palingan gitu. Tapi ada produk yang lainnya juga. Saya kemarin barusan mikir, ini saya kok belum dapet ya sumber kopi ya. Kalau ya walaupun saya di Jakarta teman banyak sumber kopi, saya aduh mudah-mudahan kalau dapat sumber kopi enak nih. Tadi pagi ketemu ngobrol sama Kang Alus, dia cerita tuh bagaimana lagi ada 500 hektar petani yang sedang dibina gitu bisa jadi sumber kopi. Saya nggak ngomong apa-apa sama Allah langsung dijawab. Jadi hal-hal
hal-hal yang kayak gitu tuh dapet, itu yang pertama. Yang kedua kemudian ya memang semuanya kan harus syariahnya harus benar gitu ya, pondasinya harus ada. Kalau dalam Islam kan kita mengenal yang namanya Islam tuh kan setiap ajaran tuh kan selalu ada sumbernya tuh. Selalu ada sumbernya, sehingga apa yang dilakukan memang harus ada gitu. Itu yang saya cari, dan alhamdulillah memang kemudian secara sanad, kemudian secara beberapa ritual yang ada itu memang sudah dicontohkan oleh Rasul dan sahabat-sahabat Rasul. Itu juga yang kedua, karena kan memang penting yang seperti itu gitu. Nah, yang ketiga adalah sebetulnya hubungan antara mursyid dengan murid tuh. Mursyid dengan murid kan hubungannya harus lillahi ta'ala gitu ya. Nah, saya dapat banget tuh di Idrisiyah, karena kan ada beberapa tarekot yang saya nggak tahu gitu modelnya seperti apa, tapi kan harus ada uangnya, harus ada membayarnya di depan. Itu kan agak aneh juga gitu, karena kan nggak ada ininya ya, nggak ada dasarnya, makanya saya nggak berani itu. Gitu sih kan. Ya, Mas, ini ada pengalaman di saya yang ingin disamakan dengan pengalaman Mas Ili. Saya termasuk berangkat dari keluarga yang bicara bab agama standar lah. Termasuk dengan latar belakang pendidikan yang standar, formal, tidak ada pesantren. Belajar agama ya dapat di pendidikan formal, yang kita belajar bab akidah, ketuhanan, dan bicara bab fikih, tata cara ibadah, toharoh, sholat dan sebagainya. Namun ketika saat ini kita berada di sebuah pesantren thorikoh yang mempelajari bab tasawuf gitu ya, lalu itu menjadi penting buat pondasi kehidupan kita, tapi dengan tidak meninggalkan akidah dan bab fikih. Itu disadari nggak kalau di luaran sana bab tasawuf itu nggak begitu populer? Menurut Mas Lis gimana? Iya, jadi memang benar di luar sana tuh tasawuf tuh menjadi dunia yang terpisah lah. Saya sebelum kenal tasawuf juga, ya sekalipun saya masih sabuk putih lah ya, saya masih baru banget gitu karate, ya. Mas. Nanti kita bikin judulnya tasawuf sabuk putih. Tasawuf sabuk putih lah, saya masih itu kan. Iya, satu hal yang memang dikenal di luar sana gitu waktu itu saya lah. Memang saya ngelihat tuh tasawuf itu memisahkan diri dari dunia sebetulnya gitu. Memang mungkin itu ya tujuannya ya, sehingga kita ngerasa bahwa antara kita orang biasa nih dengan orang tasawuf itu memang udah ada sekat yang tebal tuh ya. Teman-teman tasawuf memang yang sudah meninggalkan dunia lah, mereka hanya ingin berkholwat sama Allah gitu ya. Kan itu tuh, sehingga memang terjadi frekuensinya jadi nggak sama nih. Frekuensinya terjadi nggak sama, padahal sementara kan kita yang orang-orang biasa tuh kan masih merasakan rasa kangen gitu ya, rasa cinta. Kita juga masih kadang-kadang terpaksa kok harus jadi dosa gitu ya. Kita punya dosa yang belum diampuni gitu, yang masih segala macam. Itu kan masih hal-hal yang memang harus dijalanin tuh. Nah, sehingga tasawuf tuh waduh udahlah, kalau tasawuf mesti jauh banget. Itu sebetulnya yang masih awam tuh. Itu satu. Yang kedua, tentang peran mursyid sebetulnya, tentang peran guru. Kita ini sudah lama tidak dididik untuk menghormati guru. Seberapa jauh menghormati guru tuh kita udah lama nggak dididik gitu ya. Saya masih ingat dulu, saya besar di SMP di Jogja gitu, sama guru itu sangat hormat gitu. Yang anak-anak sekarang mungkin nggak mengalami itu gitu ya. Dulu kalau saya berangkat sekolah kemudian naik sepeda, itu ketika ada guru sedang jalan di depan, itu kita turun kemudian nuntun sepedanya, kemudian salam sama gurunya, begitu udah agak jauh pamitan baru dinaikin sepedanya lagi gitu. Itu adab terhadap guru ya, karena dulu kecil saya diajarin tuh kenapa seperti itu, apapun profesi, apapun status sosial gurunya gitu, karena guru itu adalah perwakilan Allah di bumi lah. Jadi sebetulnya kan kita diizinkan sama Allah untuk mendapatkan guru itu, ya udah tinggal mendapatkan keberkahan ilmunya. Nah, itu dengan adab. Nah, itu udah agak susah tuh. Kita tidak terbiasa lagi dengan adab terhadap guru. Sehingga kemudian ketika kita di tarekot kemudian nurut sama guru, sangat
berkhidmat sama guru itu ada semacam kok gitu banget ya sama guru ya. Nah itu tuh yang hilang tuh sebetulnya di kita sebagai orang awam gitu. Jadi adab terhadap guru tuh udah nggak ada, sehingga ketika ada tarekat sama gurunya itu wah bukan patuh lagi. Saya punya temen yang tarekat juga gitu, bahkan ketika gurunya datang kemudian dia ada mobil, ini mobil bagus banget ya, terus oh ya udah monggo silahkan dibawa aja mobilnya gitu. Itu kan sangat, karena sebetulnya bukan hanya penghormatan terhadap guru sebagai sosok personal, tapi bagaimana guru itu sebagai sebagai izin Allah yang untuk datang ke kita gitu. Itu yang penting sebetulnya. Betul. Nah ini nih yang menarik sebetulnya mau didiskusiin. Kembali ke bab branding ya. Ya bisa nggak branding diaplikasikan di bab dakwah? Ketika tadi bab ilmu tasawuf yang merupakan salah satu rukun agama. Rukun agama itu kan iman, Islam, ihsan. Yang mempelajari tentang bab ilmu tauhid itu iman. Yang mempelajari tentang ilmu Islam adalah bab fikih. Yang mempelajari tentang bab ihsan itu ilmu tasawuf gitu kan. Yang tadi saya sampaikan tidak begitu populer. Saya aja baru mengenalnya belakangan. Nah, bisa nggak dikaitkan dengan profesi kita, profesinya Mas Silih, tentang bab branding supaya semakin banyak orang yang tahu tentang ilmu tasawuf, sehingga kebermanfaatan atau sedikit saja yang sudah kita rasakan, kita tuh baru mencicipi sedikit Mas, tapi udah merasa rasanya aduh sayang sekali kalau saudara kita di luar sana, teman kita, sahabat kita tidak mencicipi hal yang kita rasakan. Itu ada kepikir nggak? Iya, udah kepikiran sih, udah kepikiran. Bahkan artinya kan ketika kita sebelum sampai ke ihsan kan kita harus mengenal iman dulu gitu ya. Saya nggak tahu ini sih bukan sebuah kesalahan lah. Artinya peran branding di mana kita sebagai storytelling, karena sebetulnya kan yang saya belajar kemudian ketika belajar iman, kemudian ihsan gitu, iman lah terutama gitu. Kemudian kita ngerasa bahwa gila ya, sholat itu sebetulnya storytelling loh. Konsep sholat itu storytelling, cuman kita selama ini, saya lah minimal gitu ya, diajarin sholat itu adalah hitam putih. Kalau sholat masuk surga, enggak sholat masuk neraka gitu. Jadi semacam sebuah keharusan gitu, sebuah dogmatis yang kemudian kita jadi ngelaksanainnya tuh nggak suka gitu loh. Padahal sebetulnya kan sholat itu kan bonus gitu ya. Sholat itu kan bonus dari Allah yang dititipkan lewat Rasul untuk disampaikan gitu. Nah kalau itu diceritain bahwa sholat itu adalah kesempatan dari Allah gitu, itu kan beda banget. Itu teknik menyampaikannya gitu ya. Ketika kita mau sholat itu kan teknik menyampaikannya kan adalah beda. Dan Allah tuh menyampaikan itu sebetulnya juga lewat storytelling. Sholat itu kan storytelling. Tahiyat misalnya, di tahiyat itu kan saya jadi belajar, oh iya ya, setelah belajar di sini, saya pada saat tahiyat tuh ngerasain banget, Masya Allah, ini kan tahiyat kan cerita pada saat Rasul ketemu sama Allah ya. Pada saat Rasul kemudian terjadi perbincangan gitu, saya kemudian tahu dari Gus Baha bagaimana kitabnya menerangkan itu tuh. Jadi pada saat Rasul Isra Mi'raj dibawa sama malaikat Jibril ketemu sama Allah, itu malaikat Jibril nggak bisa masuk ke area yang khusus dengan Allah tuh. Betul. Karena memang hanya sampai di situ. Kalau ke situ udah langsung tertolak lah gitu. Betul. Ya memang itu Rasul masuk. Itu kan sebuah cerita tuh, bagaimana Rasul kita gitu itu dekat banget sama Allah, dan kemudian Rasul menyampaikan puja-puji. Ini kan adab ya, bagaimana menyampaikan puja-puji sama Allah juga dibalas gitu, dan itu semuanya bacaan tahiyat. Rasul saking cintanya sama kita membalasnya dengan ngajak, dengan dia membawa umatnya gitu. Masuk itu kita dibawa, itu kan sebuah cerita ya. Kalau kita mendalami itu, sholat itu jadi lebih enak gitu. Jadi bukan sebuah keterpaksaan atau bukan keterpaksaan. Jadi makanya pada saat kita pada saat kemudian kita asyhadu alla ilaha illallah pada saat melakukan itu bukan hanya mikirin ini telunjuknya lurus apa bengkok gitu ya, apa muter-muter gitu kan. Tapi yang kita mikir adalah kita memuja Allah di situ. Allah sama Rasul lagi dialog, kemudian kita langsung langsung asyhadu alla ilaha illallah langsung bilang di situ kan. Itu yang jadi itu proses cerita sebetulnya gitu. Kalau itu misalnya disampaikan ke anak-anak, ke murid-murid dari awal, ayo sholat yuk gitu.
Itu satu sih. Yang kedua sama, sholat itu kan sebetulnya bukan karena kita hebat loh kemudian kita sholat sama Allah kemudian karena kita tak patuh, enggak, karena Allah ngasih kesempatan gitu. Allah bilang di semua ayat-ayat Al-Quran yang namanya sholat sama zakat itu kesempatan yang diberikan sama Allah, udah itu aja. Jadi nggak ada cerita tuh kemudian kita sholat kemudian bilang ya Allah gue udah sholat ya, masa gue nggak kaya-kaya sih. Itu sih itu yang nah itu yang jadi iman itu sangat bisa di branding. Iman sangat bisa di branding. Kita sangat dan itu sebetulnya dilakukan oleh agama lain gitu. Mereka brandingnya secara bagus gitu loh. Bilang kalau ikut agama, kalau misalnya agama mereka udah pasti masuk surga gitu. Lah di kita kan Rasul juga menjamin untuk masuk surga. Betul. Rasul akan mencari sampai paling yang punya iman yang paling sedikit pun itu dicari sama Rasul untuk kan itu jaminan. Cuman selama ini itu nggak pernah di branding tuh. Yang ada di branding adalah lu mau masuk neraka lo gitu. Kita nggak pernah nolong tapi nodong gitu. Kita nggak pernah memberikan pelajaran tapi malah menghujat. Itu kan sebetulnya karena nggak di branding aja. Sedikit tadi di awal saya belum memperkenalkan bahwa podcast Idrisiah ID ini, podcast Idrisiah di bawah naungan Markom Tarekat Idrisiah yang mempunyai tugas untuk nge-branding tarekat dan guru. Dan saat ini kita ketemu dengan ahli branding. Berarti siap ya untuk mendampingi kami Markom untuk nge-branding dakwah. Branding dakwah ya. Bahwa apa yang kita murid yang sudah mencicipi sedikit saja kebaikan dari guru, mencicipi sedikit saja kenikmatan yang disajikan oleh guru, itu kita ingin bagikan supaya semakin banyak orang yang tahu ya. Siap ya dampingin Insya Allah. Wah, malah senang kalau bisa berkhidmat kan. Ya. Nah, Mas Ili kan sudah jumpa dengan guru Mursyid, dengan Syekh Akbar Fatur Rahman, yang seminggu sekali jemaah pemirsa bisa ketemu di TPRI setiap hari Kamis pagi. Nah, sudah jumpa dengan Syekh Akbar dan Mas Ili dalam sebuah momen meminta kepada Syekh Akbar untuk menjadi muridnya pada saat itu dengan sebuah konsep talqin. Nah, setelah menjadi murid kan kembali ke dunia nyata, di luar sana menjalankan aktivitas usaha, silaturahmi, kegiatan sehari-hari. Itu bagaimana rasanya menjalankan aktivitas sebelum mempunyai guru dan setelah mempunyai guru? Iya, saya lebih banyak pada proses ininya ya, proses apa yang diperintahkan oleh guru lah gitu ya. Kan sama guru kan diperintahkan setiap pagi kita melakukan zikir, pagi dan petang zikir, kemudian membaca Al-Quran gitu. Saya sih mencoba menjalankan itu dulu sebagai tadilah sebagai murid sabuk putih gitu ya, sebagai murid sabuk putih. Di antara kesibukan itu memang secara harfiah apa yang muncul itu kemudian memang jadi ada satu kebiasaan. Nah, tinggal memang bagaimana kita menginternalisasi itu jadi kebiasaan baru. Nah, memang yang menarik adalah kemudian bagaimana kemudian dari perintah guru yang kita jalankan itu, kemudian saya menghadapi persoalan sehari-hari lah. Menghadapi persoalan sehari-hari itu memang menarik gitu ya. Yang menarik kan memang ya tadi, karena kan sebetulnya ketika kita diminta berzikir, ketika diminta sholawat setiap hari, itu kan kita masuk sama guru kan dikasih tahu bahwa kita masuk ke sistem, ke universe yang dibuat oleh Allah gitu, di mana Rasul juga ada di situ gitu. Ketika kita masuk ke universe itu kita sudah bisa, gampangnya ya karena kita masuk di situ apapun bisa terjadi lah gitu ya, apapun bisa terjadi, keajaiban yang sebelumnya nggak pernah ada itu kemudian ada di situ lah, insya Allah gitu. Nah itu yang kemudian saya rasakan tuh menarik tuh, sampai hal-hal yang sederhana, hal-hal yang ya mungkin orang awam menyebutnya sebagai hal yang ajaib gitu, sampai kemudian jawaban-jawaban terhadap Allah yang lebih cepat lah gitu ya. Saya batin apa gitu, ya Allah kalau misalnya kayak gini gimana gitu, itu insya Allah ya kemudian jawabannya
lebih cepat. Boleh disampaikan salah satu atau salah dua contoh yang lebih spesifik kejadian semacam apa yang bahasanya dari kami itu bahasanya berkat karomah guru. Itu kejadian ini berkat karomah guru. Ini boleh dicontohkan salah satu. Iya, sebetulnya sih banyak ya. Itu sebetulnya banyak. Yang pekerjaan simple aja lah gitu ya, pekerjaan simple. Jadi satu saat kemudian saya parkir mobil gitu di salah satu tempat yang padat parkirnya. Saya parkir mobil, terus kemudian mobilnya dihalangin sama mobil lain tuh, sehingga nggak bisa. Dan jalannya tuh agak bergelombang gitu. Jadi agak berat tuh ngedorong mobilnya gitu. Khas kan orang Jakarta kan, kalau ada orang yang lagi berbuat sesuatu ya cuek aja gitu loh. Saya tuh sambil ngedorong, sambil bilang, ini gila mobil berat gini masa nggak ada yang bantuin sih gitu. Itu ada, saya batin gitu tuh, nggak berapa lama gitu, ada orang dari dalam mobil yang tadinya udah mau keluar gitu, tahu-tahu dia turun dari mobilnya, terus ngebantu dorong mobil itu. Ya itu kan salah satu jawaban dari Allah tuh kadang-kadang seringkali dijawab dengan cepat gitu. Ya walaupun kadang-kadang sebagian ada yang kok bisa gini gitu ya, karena kemudian mobilnya udah kedorong karena jalanan turun, kan kemudian wah ini kalau orangnya pergi harus gimana gitu ya. Terus tahu orangnya emang udah pergi masuk ke sana karena mobilnya udah kedorong, saya muncul, mobilnya tuh udah ada batu yang ganjel di situ. Kita cuma berdua, nggak ada yang ganjel batunya gitu. Tahu masa Allah tuh kalau ya itu kan sifat Allah yang ke-100 itu kan maha bercanda ya. Jadi kita selalu dikasih surprise tuh yang ya Allah baiknya gitu. Itu sih yang sampai kemudian menikmati makanan tuh juga jadi lebih, kalau dalam bahasa populernya orang-orang awam menyebutnya sebagai mindful. Mindful tuh kita sangat sungguh-sungguh melakukan sesuatu gitu ya. Nah itu juga saya belajar dari Syekh tuh. Jadi Allah itu memberikan sesuatu, kalau sudah diberikan sama Allah ya udah dinikmati gitu. Dapat makanan yang seperti apa gitu, di setiap suap tuh dinikmati ya Allah gitu. Nasi yang datang gitu kan, ini bukan cuma nasi loh, Allah itu sudah menyiapkan, ada petani di belakangnya, ada orang yang mendistribusikan beras, ada pedagangnya gitu. Bayangin tuh, Allah tuh menyuruh berapa orang gitu untuk memberikan kita satu nasi aja, itu udah digerakkan oleh, itu gimana Allah nggak baik gitu ya kan. Itu yang cuman ya kadang-kadang kita kan manusia ya, kadang-kadang masih minta lebih gitu sama Allah tuh sih. Itu tadi sebuah kejadian sederhana dan masih banyak yang lainnya Yeah. gitu ya, yang tidak usah kita ceritakan ya. Dan terakhir nih Mas, ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Tentunya kita beraktivitas di ibu kota metropolitan. Industrinya adalah advertising, dekat dengan entertain, dekat dengan production dan sebagainya. Saya pun pernah mengalami situasi pekerjaan seperti itu, Yes. pergaulan dan sebagainya gitu. Ya tentunya kita pernah merasakan hal-hal yang lupa sama Allah gitu ya, lebih cenderung fokus pada pekerjaan, mengejar karir, bahkan mementingkan teman untuk bergaul dan sebagainya. Nah, bagaimana di aktivitas belakangan yang itu sudah mulai berpikir gitu ke arah yang aduh kayaknya sudah harus mempunyai guru, sudah harus lebih baik lagi. Ya sekarang sih maksudnya Mas Ili sudah punya guru yang tadi sudah masuk ke dalam sebuah universe yang zikirnya dibimbing oleh guru, kesehariannya dibimbing oleh guru. Pertanyaan saya, titik balik gitu ya, yang mulai berpikir gitu ya, aduh, karena hidup ini ada pertanggungjawaban gitu ya. Nanti kalau kita pulang bawa apa, besok bisa kita mati tapi kita belum siap. Titik baliknya tuh kayak gimana Mas, boleh ceritakan nggak? Titik balik apa nih? Yang tadi situasinya biasa-biasa saja menjadi lebih sadar lah, menjadi lebih benar gitu kan. Ada nggak? Iya, ini menarik sih. Sebetulnya sih titik baliknya, prosesnya sih udah lama ya. Proses pencariannya itu udah lama. Mungkin sekitar 2 tahun yang lalu lah. Sekitar 2 tahun yang lalu saya mulai berpikir untuk kayaknya harus hidup lebih baik gitu ya. Karena kan kita sebagai konsultan branding di Jakarta gitu kan,
Itu kita tiap hari full dengan gibah tuh. Gibah, Dengan entertain. hiburan. Saya tahu lah artis ini dengan siapa gitu. Udah paham banget lah, itu memang bagian dari sehari-hari gitu. Sehingga kemudian kayaknya ada yang hilang gitu ya. Beberapa kali sebetulnya ikut majelis, ikut kajian juga gitu. Dengan beberapa kajian memang ada satu hal yang nikmat gitu ya. Pada saat haji juga mungkin haji kali ya, titik baliknya terjadi pada saat haji, yaitu jadi pada saat itu ngerasa banget gitu, diceritain bagaimana di sana, masya Allah Rasul tuh bagaimana sayang sama kita, itu kerasa banget, sayang itu kerasa banget. Nah hanya kemudian dari titik balik itu, cuman gimana ya caranya untuk bisa mendapatkan sanad nih, artinya kita belajar pada orang yang memang sanadnya jelas sampai Rasul, itu salah satunya ya. Hal lain lagi, kemudian ada temen juga, sahabat yang sekarang ada di New Zealand gitu, dia juga sama tuh ngajinya dengan ngaji sanad sehari. Mas Bobby itu dia sampai sekarang setiap hari itu 2 juz lah minimal mereka ngaji. Cuman yang menarik adalah dia ngaji dengan sanad tuh, dia bisa menceritakan gurunya dia siapa, gurunya lagi siapa sampai kemudian di Rasul gitu. Itu yang salah satunya sih titik baliknya, sehingga kemudian dari situ saya harus nyari yang kira-kira bisa bantu. Dan memang Jakarta kan banyak majelis juga gitu ya. Betul. Banyak majelis, tapi ya Allah mengarahkan ke Idrisiyah, ya udah kita akan jalan ke Idrisiyah gitu. Alhamdulillah, karena memang ada sebuah penjelasan ketika sudah ketemu guru, genggamlah, gigit dengan gigi geraham, jangan sampai lepas gitu. Karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan tersebut. Kalau buat kami sih, atau kita yang sama-sama sabuk putih, anugerah. Kita juga berpikir, kok saya ada di sini ya? Ya udah, tidak terlalu banyak dipikirkan. Ini adalah anugerah terindah buat kita. Allah mengantarkan ketemu dengan guru yang bisa sama-sama mengajak kita untuk suluk ke jalan Allah. Nah, bincang-bincang kita saat ini itu masih di permukaan. Pemirsa sahabat IDTV itu mengenal seorang Mas Ilih yang latar belakangnya branding, bukan kelas kecamatan tapi udah kelas nasional. Lalu siapa saja tokoh-tokoh yang dihandle, lalu proses jumpa dengan guru dikenalkan oleh sahabatnya Mas Dodi, dan akhirnya sekarang nih udah Ramadan kedua yang saya melihat intensif ada di Masjid Idrisiyah Pesantren, Masjid Al-Fatah Pesantren Idrisiyah. Itu suasana di pesantren boleh diceritakan agar pemirsa juga tahu. Ini pengalaman personal lah. Ya mungkin saya juga punya pengalaman yang berbeda. Gimana Mas sehari-hari? Saya melihat gini, seorang Mas Ili tinggal di ibu kota, ya tentunya fasilitas mobilnya, rumahnya dan sebagainya mungkin khusus ya. Tapi ketika di pesantren kan digeletakin di asrama seperti santri, makanannya juga ala santri. Kan kemarin kita makan di teras ya, yang ini santri banget gitu. Ini coba boleh ceritain nggak suasana? Iya, sebetulnya pertama sih masalah hati ya, itu yang nggak dapet di Jakarta itu adalah apa adanya gitu ya, ketulusan itu yang masalah itu yang sebetulnya nggak ada di Jakarta lah, atau sebetulnya di Jakarta juga ada, cuman di tempat saya tuh ya secara umum memang kemudian saya menemukan hal yang menarik gitu ya, hal yang menarik di pesantren itu, ya udah ngobrolnya juga lebih ya udah apa adanya, mengalir gitu ya. Jadi saya lebih ngerasa semuanya itu lebih lebih natural, kemudian lebih natural, makan tuh juga jadi lebih enak, tidur juga jadi lebih nyenyak gitu, tidur lebih nyenyak, jadi lebih bahagia lah, itu secara ini. Cuma memang Idrisiyah agak menarik karena saya datang ke beberapa pesantren gitu, di Idrisiyah tuh ini bersih, kebersihan tuh nomor satu. Saya ngeliat ini bersih beneran, masya Allah, sampai ke ujung-ujungnya. Itu sebetulnya jadi double tuh, tambah nyaman juga sih. Baik. Terakhir tadi di awal Mas Ili menyampaikan tentang bab cinta, rindu dan dosa. Oke, tentang bab cinta, rindu dan dosa akan saya skip ke next episode yang akan ditemani oleh
Ustadz Adang Nurdin, salah satu asatidz di pesantren Idrisiyah. Dengan saya memang masih di bab pembukaan perkenalan. Di bab pembukaan perkenalan ini ada hal yang disampaikan ke pemirsa sahabat IDTV? Iya, sebetulnya satu hal yang menarik kemudian yang saya belajar adalah bagaimana kemudian kita melihat teman, melihat orang lain gitu ya. Dulu mungkin saya tumbuh sebagai orang yang kompetitif gitu ya. Sebagai orang yang kompetitif yang lihat orang lain tuh dia lebih bagus atau lebih jelek dari saya gitu. Cuman sekarang saya jadi ngelihat orang secara lebih komprehensif tuh. Ketika ada orang lain yang katakanlah pas saya lagi ngaji, orang lain itu nggak ngaji gitu, saya nggak nganggep bahwa dia sebagai lebih baik atau lebih buruk gitu. Saya cuma akan ngelihat, ya pada saat ini dia lagi nggak ngaji, tapi pada satu titik bisa jadi dia akhirnya lebih baik. Betul. Jadi itu yang menarik sebetulnya. Yang saya berubah sekarang, saya nggak ngelihat orang dengan judgement, dengan tuduhan gitu ya. Saya ngelihat orang tuh semua orang tuh pasti sempurna. Betul. Allah yang memberikan dia kesempurnaan, cuman karena kelemahan kita nggak tahu. Betul. Dia ada di mana. Itu sih sebetulnya. Baik, sahabat IDTV, pepatah mengatakan guru terbaik adalah pengalaman. Namun bukan saja hanya pengalaman pribadi, pengalaman dari sahabat kita atau siapapun bisa kita jadikan ilmu untuk menambah wawasan dan untuk bekal kehidupan kita. Hari ini kita diskusi dan silaturahmi dengan seorang Pak Silih, ahli branding yang sekelas nasional. Belum selesai, ini baru pembukaan. Simak next episode, yaitu bicara tentang cinta, rindu, dan dosa. Sebuah kata yang mungkin beliau dapatkan ketika itikaf di masjid. Bagaimana kisah tentang cinta, rindu, dan dosa, saksikan di episode berikutnya. Demikian yang bisa kita sampaikan pertemuan kita kali ini. Tidak terasa sudah lebih dari 30 menit. Saya kira baru mulai, ternyata waktunya terbatas. Demikian dari saya, terima kasih Mas Silih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.